Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, opa, oma, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pagi baru di tengah pekan yang kita masuki. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, pohon yang baik atau tanaman berbuah subur tidak hanya karena bibitnya yang baik, tetapi juga ikut ditentukan lokasi penanamannya. Padi Cianjur terkenal dengan rasa khasnya yang enak, atau buah mangga gedong gincu dari Cirebon yang ranum warnanya, wangi, dan tentu lezat rasanya. Ditanam di luar daerahnya, rasanya akan berbeda. Tanah asam mereka seakan memberi nutrisi tepat. Sedangkan di tanah yang punya karakter lain, tidak bisa memaksimalkan keunggulan kedua tanaman itu. Tempat ikut berpengaruh terhadap sebuah pertumbuhan ideal. Bagaimana dengan manusia dan kehidupan keagamaannya? Tentu, tumbuhan dan manusia keduanya berbeda. Berbeda segalanya. Taruhlah keduanya sama-sama ciptaan Allah. Jelas, manusia mempunyai hal mendasar yang tidak ada pada tanaman. Manusia punya emosi, kepribadian, jiwa, roh, dan sebagainya. Saudaraku, meskipun demikian, pertumbuhan seseorang dan hidupnya bisa berbuah juga dipengaruhi di mana ia hidup sehari-hari. Lingkungan atau habitatnya memberi andil pada pembentukan cara hidup, sifat, karakter, dan gaya hidupnya. Seorang anak kecil yang lahir di Afrika dan satu lahir di Bandung, kelak kita lihat sosok manusia yang satu sama lain akan berbeda. Sadar akan hal itu, agar kita dan keluarga kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang diidamkan. Betapa penting memperhatikan lingkungan hidup sehari-hari kita. Dan dalam kehidupan iman, lingkungan yang memberi nutrisi sehat bagi jiwa, emosi, dan pembentukan karakter adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Saudaraku, tepat sekali pesan, ajakan, dan nasihat firman Tuhan. Ya, pertemuan-pertemuan ibadah
sungguh merupakan lingkungan yang menyehatkan cara hidup, pembentukan karakter, dan sikap iman kita. Sebab di sanalah kita mendapat topangan dan kekuatan. Saat kita lesu, kita dikuatkan. Bila kita sedih, kita dihiburkan. Manakala jalan hidup yang kita tempuh keluar jalur, diluruskan ulang. Di sanalah terdapat proses sikap saling menasihati. Kehadiran Tuhan dan sesama menjadi penopang yang menyangga kesetiaan dan komitmen tetap ada. Dengan demikian, pertemuan-pertemuan ibadah menjadi tempat yang bernutrisi baik, yang memaksimalkan potensi terbaik kita. Sebab apapun potensi kita, jika tidak ditanam di tempat yang tepat dan disirami dengan baik, potensi itu tidak menghadirkan buah-buah kehidupan. Saudaraku, semangat kita memasuki hari baru di tengah pekan ini kiranya menjadi momen kita berbuah. Setelah kita menjadi bagian dalam pertemuan ibadah, hidup sehari-hari menjadi momen untuk mempertautkannya dengan pekerjaan, studi, berbagai urusan bisnis, dan sebagainya. Kiranya pertemuan ibadah, meskipun saat-saat ini masih berbentuk virtual atau online, tetap merupakan nutrisi bergizi yang menghadirkan efek positifnya dalam hidup Anda dan hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau berkenan kami berakar di tempat nama-Mu disebut, dan Engkau hadir di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.